Wah, ha! Pareas carinata, ular siput. Tuh, lihat gak Pak Dede? Itu loh. Untuk bisa mengenal mereka lebih detail lagi, kita harus lihat secara dekat ya. Kita harus interaksi. Dan nggak boleh pakai tangan kosong karena semua ular itu berkemungkinan untuk menggigit kita, walaupun mereka pasif sekalipun. Nah, ini kita bisa ambil mulai dari ekor dan lihat kepalanya, karena bagian bahaya dari ular itu kepala. Oke. Nah, dia langsung posisi huruf S di lehernya. Halo teman Panji semua, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Panji dan para teman Panji yang ada di sini. Ya, buat kalian yang di rumah dan dimanapun, hari ini istimewa banget karena Panji udah merencanakan agenda ekspedisi dan eksplorasi hari ini. Gak sendiri, Panji ditemenin sama tim teman Panji dan juga ada yang langsung nemenin Panji nanti untuk ekspedisi hari ini. Di sini sebelah kiri ada Pak Dede selaku pengelola dan perencanaan untuk ekspedisi Lembah Purba. Nantinya ini akan di set up sedemikian rupa tanpa merusak alam, tapi masih bisa dinikmati alamnya oleh masyarakat. Tentunya akan memberikan banyak hal edukasi juga ketika dikunjungi. Bener nggak Pak Dede? Nah, di sebelah kanan Panji ada Widya. Widya ini selaku anak Sukabumi yang cinta banget sama alamnya dan pengen lihat bener gak sih Sukabumi itu punya keindahan alam yang bagus, apa katanya. Nah, biar ngebuktiin, dia pengen ngikut langsung nih di ekspedisi kali ini. Dan di belakang saya, ini adalah Bapak Kepala Resort untuk kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, area Sukabumi ya Pak ya? Area Sukabumi, tempatnya di Resort Situ Gunung. Nah, teman Panji, ekspedisi kali ini temanya adalah eksplorasi Lembah Purba yang banyak diketahui tapi belum dibuka untuk umum. Ada apa sih dengan Lembah Purba yang kabarnya sangat indah ini dan ada di area Kabupaten Sukabumi? Penasaran? Ikut kita aja ya. Salam lestari, mulai petualangannya. Yuk Pak! Ini berarti 183 meter dan melewati lembah juga seperti yang pertama di sana, yang 240 meter itu. Untuk lembahnya. Kenapa ini lebih goyang daripada yang di sana ya? Dan saya agak ngeri nih. Semakin goyang semakin sensasinya makin beda. Tapi kalau Panji takut, malu dong sama cewek yang di belakang. Saya harus pura-pura berani nih. Aduh, nggak cuma sama cewek belakang, sama teman Panji juga nih yang nonton. Teman Panji beneran ini goyang banget dan di bawah itu berapa meter Pak Dede? 170 meter dalamnya. Kalau jatuh jadi tempe kita. Hati-hati ya guys. Aduh. Ini untuk material alas nih. Kenapa harus kayu ulin yang digunakan sebagai material alas dari suspension brick-nya Situ Gunung di sini? Karena ulin itu semakin kena air, kena hujan. Semakin kuat, bukan semakin lapuk ya. Berarti lebih awet dan jadi keamanannya lebih terjaga juga. Ini buat kalian mah tetap harus selalu safety ya. Dan jangan lupa tenang walaupun takut. Ini bener kalau lihat ke bawah. Di bawah itu sungai. Aliran sungai ini yang air terjun Curug Sawer. Oh, jadi kita ada di atas Curug Sawer ya Pak ya? Pepohonan yang besar dan juga alam yang masih asli. Kenapa Lembah Purba dinamai Lembah Purba? Karena memang masih seperti hutan dan suasana
tempat purba. Keren berarti Pak Dede. Siap. Mana? Oh iya, insekta. Ini namanya kalau lokalnya apa Pak? Kalau di sini? Kumbang zebra. Kumbang zebra ya. Ini kumbang pengerat kayu nih. Dia bisa terbang tapi males ya Pak. Males. Kebanyakan ya jalan kaki aja dengan 6 kakinya. Dan ini masuk insekta, ordonya itu subordo dari Polyphaga. Masuk spesiesnya Cerambyphidae kalau saya nggak lupa. Dan ini termasuk hewan yang jinak sebetulnya, tapi mereka lebih banyak aktif di malam hari atau termasuk hewan nokturnal. Dan ada banyak spesies di sini. Ya Pak Dede ya? Kurang lebih 2000 spesies. What? Di sini Pak? Pasti akan banyak sekali insekta keren yang bisa kita jumpai di sini kalau malam ya. Nah ini sedikit masukan dan bocoran ke kalian bahwa insekta itu hampir keseluruhannya itu tertarik pada cahaya dan mereka menggunakan cahaya bulan sebagai sistem navigasi mereka saat mereka terbang. Keren ya? Itu yang keren penciptanya kali ya. Luar biasa banget ya sih teman-teman. Jadi serangga itu bisa tahu jalur mana yang harus mereka gunakan untuk aktif dan terbang itu dengan cahaya dari bulan. Ngeri ya? Bener, makanya tuh suka ada kayak di lampu itu kunang-kunang atau remetuk gitu kan, beberapa nyamuk juga muter-muterin lampunya, itu karena sistem navigasinya keganggu karena adanya cahaya itu. Nah, yang ini termasuk dari keluarga serangga yang jadi hama kayu. Jadi mereka ini ketika musim bertelur, mereka akan ngerek si kayu sampai bolong, nah terus nyimpen larvanya di dalam situ. Nah, ketika larvanya itu menetas dari telur, larvanya bakal makan kayunya sehingga kayu itu mati dan akhirnya lapuk, busuk dan selesai sudah masa hidupnya pohon tersebut. Ya, begitulah kira-kira siklusnya, tapi kita ya harus tetap menjaga mereka di sini karena walau bagaimanapun selain itu pasti ada peran lain yang dia punya. Mau pegang nggak? Widya, ini gigit kan? nggak gigit, ini binatang yang super duper aman sebetulnya kecuali kalau digigitin. Warnanya bagus banget. Warnanya bagus dan aku juga baru lihat kalau yang Polyphaga ini yang jenis-jenis pengerek ada yang ternyata punya warna belang gini. Ini apa disiapin sama Pak Asep ya? Dicat dulu itu sebelum kita kesini biar kayak ini bener loh teman Panji. Ini kumbangnya mirip banget kayak dipoles pakai warna. Ini sempurna banget ya dia molesnya ya. Pak Asep nyuruh anak buah yang mana, Pak? Biar sampai ada warnanya. Iya, memang karya Tuhan itu sempurna. Sempurna, Pak ya. Ya kadang Pak ada beberapa netizen yang suka ngomong, wah itu dicat dulu katanya warnanya kayak gitu. Wah, biasanya kan hitam saya temuin. Mereka jarang main, Pak. Makanya main ke situ gunung biar tahu bahwa ada banyak spesies serangga yang mungkin kalian belum temukan sebelumnya di sini. Aku juga bingung tadi, loh kok ada yang warnanya gini ya, menarik sekali gitu. Warnanya masih bagus. Kamu baru pertama megang serangga? Baru pertama. Ternyata nggak buruk ya, walaupun mereka terlihat seperti kecoa, tapi Takut gigit. oke lah ya. Nah, saya ada yang memang saya hindari. Jadi kalau saya tersentuh mereka, ilmu saya hilang, Wit. Mereka itu ada di got, di comberan, ya. Dan mereka terbang. Ayo, Pak. Tar dulu, jangan dibawa. Rilis lagi, itu nggak boleh dibawa. Ini kan kawasan konservasi, teman-teman. Sebetulnya hati ini sangat menggebu ingin membawanya pulang ke rumah dan saya pelihara di sana. Tapi karena kawasan konservasi, ada aturan di sini yang tidak memperbolehkan apapun yang tumbuh dan ada di sini dibawa oleh kita. Jadi kita pasrahin, biarkan dia hidup di habitatnya. Ayo Pak, mari Pak. Aduh, pingsan. Aduh. Nggak tahu katak. Aku tangkap kok malah pingsan. Ini bukan mati ya. Bukan kekencengan juga Panji nangkepnya.
Ini sebelah kiri ternyata jurang dalam banget. Ke atasnya cadas. Untung jalanannya pakai batu. Jadi nggak licin. Pohon apaan nih, Pak? Gede banget, Pak. Beringin? Pencekik. Pencekik. Iya. Kiara bodas namanya. Apaan nih? Kiara. Oh, data. Biar nggak kena air. Iya. Sementara dikasih tanda aja ya. Tagging dulu. Aku pikir sampah makanya mau aku ambil ya. Iya. Kalau ini liana bukan Pak akarnya, Pak akar beringin ini. Ini kemungkinan akar yang berbeda ini. Berarti benalu Iya, juga ya? Benalu juga. Walaupun beberapa ada yang memang akar beringinnya sendiri Iya. ya. Kalau inangnya sendiri ini asalnya pohon puruk ya. Puruk? Di dalam. Oh. Puruk di dalam. Jadi kalau Kiara bodas ini dari atas dengan bantuan burung berkecambah Benalu? ke bawah. Iya. Berarti Kiara bodasi benalu sebetulnya. Iya. Inangnya tuh huru yang udah mati. Iya. Jadi tumbuhan epifit tadinya. Ngeri ya. Iya. Bisa sampai segede gini. Betul. Umurnya berapa tahun nih Pak? Kayak gini, Pak? Ini kelas umur 186 tahun. Lama banget nih. Yang unik dari pohon besar ini adalah pohon ini beda dengan ulin atau mungkin albasiah yang bisa besar dalam hutan. Ini ternyata benalu teman-teman ya. Benalu yang sebelumnya dia kecil karena memang terbawa oleh kotoran burung menempel di pohon inang. Akhirnya pohon inangnya lama-lama diambil alih kehidupannya sama si benalu ini. Hingga benalunya sekarang lihat besarnya sebesar ini. Berapa diameternya ini, Pak? Diameter 3 meter. 3 meter. Iya. Dan termasuk salah satu pohon terbesar di blok ini. Betul. Wow, luar biasa guys. Yuk, kita lanjut lagi teman-teman ya. Masih semangat ya. Yuk. Oke. Wah, ini jembatan apa nih, Pak Dede? Ah. Aduh, pingsan. Aduh. Gak tahu katak. Aku tangkap kok malah pingsan. Ini bukan mati ya. Bukan kekencengan juga Panji nangkepnya. Jadi pertahanan terakhir dari kodok atau katak itu emang pura-pura mati kayak gini. Jadi ketika dia lari, udah lari kena, ketangkap, dia akan pura-pura mati tuh. Sama kayak beberapa spesies ular, ada juga yang punya pertahanan hidup yang aneh kayak gini. Dia Bernapas ya. masih bernapas, kelihatan. Tuh perutnya masih kembang kempis. Tapi anehnya ketika memang kita tangkap, kaget, langsung pura-pura mati buat bertahan hidup. Oke, kita rilis lagi aja karena tujuan kita adalah eksplorasi tempat dan keindahan dari Lembah Purba. Oke, yuk Pak, kita kemana? Jembatannya, gokil kecil banget. Yuk, duluan. Aku di belakang menikmati. Wah, Pareas carinata, ular siput. Tuh, lihat gak, Pak Dede? Iya, betul. Itu loh. Wah, ini kita nemuin spesies ular unik khas dari area ketinggian dan asli dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, area resort Situ Gunung. Nih, udah mulai masuk ke Lembah Purba belum sih, Pak Dede? Wah, Pareas carinata, ular siput. Tuh, lihat gak, Pak Dede? Iya, betul. Itu loh. Wah, ini kita nemuin spesies ular unik khas dari area ketinggian dan asli dari Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, area resort Situ Gunung. Oke.
untuk bisa berinteraksi dengan ular, entah itu jenis ular apapun, Panji akan coba mulai safety menggunakan alat bantu. Nah, kayu cabang bisa kita gunakan sebagai alat untuk berinteraksi dengan ular, baik yang tidak berbisa maupun berbisa sekalipun. Nah, berinteraksi dengan ular penting hukumnya karena untuk bisa mengenal mereka lebih detail lagi, kita harus lihat secara dekat ya, kita harus interaksi. Dan nggak boleh pakai tangan kosong karena semua ular itu berkemungkinan untuk menggigit kita, walaupun mereka pasif sekalipun. Nah, ini kita bisa ambil mulai dari ekor dan lihat kepalanya, karena bagian bahaya dari ular itu kepala. Oke, nah dia langsung posisi huruf S di lehernya, itu jadi warning atau peringatan buat sesuatu yang ganggu dia, bahwa dia liar. Dan dia akan gigit kalau misalkan kita nggak mundur. Ini warning alaminya ular-ular yang memang akan menyerang. Jadi sebelum gigit dia pakai peringatan. Nah ini, jadi bagian kepala kita bisa handle pakai kayu. Dan kita bisa angkat pelan-pelan menggunakan kayu dan tangan kiri. Nah, kayu ini juga fungsinya baik sekali untuk membuat ular nyaman ketika kita analisa. Nah, ini tips ya. Buat teman-teman yang suka meneliti ular di alam, mungkin kesini nggak apa-apa. Ini nggak berbisa kok, Pak. Tenang. Ini pada takut. Ini buat teman-teman yang suka berkegiatan ya di alam, terutama untuk teman-teman herpetologi yang suka meneliti reptil dan amfibi, itu pasti akan berdekatan dengan hewan-hewan kayak gini nih. Nah, ini himbauan dari Panji, sebaiknya ketika berjumpa dengan ular, jenis apapun itu, kalian jangan sepelekan, harus menggunakan tools agar kemungkinan untuk mereka gigit tangan kita itu tidak terjadi. Ular jenis ini keunikannya adalah mulutnya yang kecil yang hanya digunakan untuk memakan keong atau siput. Jadi keong itu kan hama untuk daun pohon nih, teman Panji. Dan biasanya di pegunungan di ketinggian lebih dari 1000 meter, keong itu populasinya banyak sekali karena lembab. Nah, untuk mengurangi populasi dari si keong, perannya ular inilah yang kita andalkan. Ya, jadi tanpa harus kita pakai pestisida nih buat nyemprotin ke daun, tuh keong bakal habis juga ntarnya. Jadi bisa berkurang lah akhirnya si hama keong ya, Om. Betul. Nih, ini ada beberapa pohon yang rusak. Ini, nah, ini aku petik karena udah rusak juga ya. Ini di bagian ujungnya rusak ya, dan beberapa bagian mati kering. Nah, karena nutrisinya ini sudah dihisap dan beberapa bagian pohon ini dimakan. Ini bisa jadi dimakan keong. Karena beberapa spesies keong memang makan lumut dan juga daun. Nah, adanya si pareas ini berfungsi untuk jadi predator alaminya si keong. Ini kita rilis lagi. Semoga di depan kita jumpa dengan hewan yang lebih keren lagi yang bisa kita temui di sekitaran sini. Ini tidak berbisa ya, teman Panji. Nah, ini kita lepas. Tadi kan ngasih contoh baiknya udah, ini lepas aja. Sekarang kita pakai tangan lagi biar lebih dekat dengan ularnya. Ini kita rilis ya Pak ya. Ini disaksiin sama Bapak Kepala Resort. Jadi bahwa kita memang mencintai hewan asli dari area asli dan kita tidak membawa ini ke rumah. Mari Pak Ade, kita jalan. Lanjut lagi. Ini udah lingkungan atau bloknya si Lembah Purba. Ya, Lembah Purba ini. Teman Panji, akhirnya setelah jalan kurang lebih setengah jaman dari start di bawah sana, kita ada di ketinggian 160 berapa? Oh bukan, 194 meter di atas permukaan laut, dan ini kita ada di gerbang selamat datang lah, mungkin semacam itu saya bilang. Ya gerbang selamat datangnya di sana, tapi ini untuk di Lembah Purbanya ini. Karena nuansanya udah beda. Beda, karena kan lumut-lumut Udah mulai tampak. Ini ke depan makin bagus ya sih Pak? makin bagus. Serius Pak Dede, nggak bohongin Panji kan Pak? Silahkan lihat. Kita buktiin yuk. Jalan lagi yuk Pak. Ini sih keren banget sih Adede sumpah. Wah.
kayu bener ini ya. Korosinya real loh, bagus bener banget. Ini indah banget, ini keren banget sumpah. Tempat